Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pendaftaran di Universitas Wahid Hasim, penutupan di gelombang 1, di mana gelombang 1 akan segera tutup pada tanggal 31 Mei 2021, dan kita masih membuka lebar kesempatan untuk teman-teman bergabung di Universitas Wahid Hasim. Tentunya salah satu fakultas yang menjadi idola bagi calon mahasiswa baru di Universitas Wahid Hasim adalah Fakultas Pertanian. Dan kita sudah bersama dengan salah satu orang nomor 1 di Fakultas Pertanian. Sudah bersama dengan kita Pak Lutfi. Selamat pagi Pak Lutfi. Selamat pagi Mas Watan. Pak Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Puasa tetap semangat. Puasa tetap semangat. Masih lancar ya Pak puasanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Puasanya tapi nggak puasa beduk ya. Dan kita kali ini ada di podcast Universitas Wahid Hasim, di mana dengan program PMB Talks kita akan berbincang-bincang terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Wahid Hasim, khususnya Fakultas Pertanian, supaya calon mahasiswa lebih mengenal Fakultas Pertanian di Universitas Wahid Hasim itu seperti apa. Siap. Dan salah satunya lagi adalah supaya si calon mahasiswa ini tidak salah ambil jurusan. Mungkin nanti juga Pak Lutfi Arisasongko juga bisa share bagaimana tips untuk memilih program studi dalam perkuliahan, karena banyak sekali data yang menyebutkan bahwa di Indonesia banyak mahasiswa yang mereka itu salah jurusan. Itu kan sangat kasihan ya Pak ya. Oke, Fakultas Pertanian di Universitas Wahid Hasim itu seperti apa sih Pak Fakultas Pertanian di UNWAS? Oke, kita bicara sejarah dulu ya ini. Boleh. Jadi dulu ketika didirikan, Fakultas Pertanian memiliki 2 program studi. Yang kebetulan yang satu adalah S1 dan yang satu adalah D3. Yang D3 adalah Produksi dan Teknologi Pakan Ternak, sedangkan yang S1 adalah Agribisnis. Nah, karena satu dan lain hal, kemudian yang kita kita dorong terus untuk maju, akhirnya yang program studi Agribisnis, sehingga yang karena S1 ya, jadi akhirnya sampai hari ini alhamdulillah mahasiswa kita sudah mencapai di atas angka 500 untuk satu prodi, dan alhamdulillah juga asalnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Alumnus kita sudah ada yang dari Papua, ada dari Medan, yang ujung-ujung ya, terus yang ujung utara juga dari Kalimantan, dari Sulawesi juga ada. Banyak ya Pak. Nah, di Indonesia sendiri, apalagi di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Kalau di Kota Semarang, Fakultas Pertanian, universitas lain ada berapa ya Pak? Ada yang sama-sama agribisnis, ada kalau yang di kampus negeri ada di Undip, yang swasta ada farming. Yang sama-sama agribisnis loh ya. Agribisnis berarti masih sedikit ya? Iya. Nah, sekarang biar calon mahasiswa itu lebih yakin untuk memilih Fakultas Pertanian UNWAS, apa sih keunggulan dari Fakultas Pertanian yang dimiliki oleh Universitas Wahid Hasim yang mungkin berbeda dengan universitas lain? Yang pertama, karena ini bicara pasar, yang pertama tentu insya Allah biaya. Jadi bisa disandingkan, bisa diadu. Artinya kalau dari sisi pembiayaan, insya Allah Fakultas Pertanian UNWAS termasuk yang relatif terjangkau. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentu saja masalah kurikulum, Mas Fatan. Jadi nama program studi kita memang agribisnis, tapi mereka juga dibekali ilmu mulai dari agronomi, ekonomi, kemudian teknologi pasca panen dan lain-lain. Jadi artinya insya Allah nanti masuk ke sini itu semacam one stop service lah. Jadi ada banyak kurikulum yang kemudian bisa aplikatif nanti di dunia kerja. Jadi mau di prapanen juga bisa, ada ilmunya untuk itu yang diberikan kepada mahasiswa kita, dan untuk pasca panen juga bisa. Bahkan even banyak juga lulusan kita yang kemudian bekerja di sektor-sektor ekonomi karena menyangkut masalah bisnis juga gitu. Tadi biaya terjangkau, kemudian nomor 2, lulusannya tentu akan lebih mudah diterima lapangan kerja karena kurikulumnya yang luar biasa. Kurikulumnya luas, kemudian kerjasamanya juga baik dengan pihak-pihak kedua, ketiga gitu ya Bapak. Nah, apakah dengan biaya yang terjangkau ini juga ada keterbatasan yang diterima oleh mahasiswa Pak? Tidak, insya Allah tidak. Jadi kita tetap ada semacam standarnya ya, ada prosedur operasional bakunya. Jadi bukan berarti
murah dan murahan ya gitu ya, bukan ya. Itu ya, mau saya Bukan, tentu saja tidak gitu. Bahkan beberapa mahasiswa kita sebelum pandemi dulu juga mengambil mata kuliah praktek kerja lapangannya ke luar negeri. Jadi yang sudah ke Malaysia, ke Thailand gitu, jadi ke beberapa negara di luar negeri. Yang kemarin sebelum pandemi udah berencana mau ke Korea tapi kemudian keduluan pandemi. Baik. Gitu. Itu penting sekali ya buat kalian calon mahasiswa bahwa untuk menentukan sesuatu hal yang berkualitas tidak selalu harus mahal, murah juga tidak selalu murahan. Jadi di Universitas Wahid Hasim memilih Fakultas Pertanian murah tapi berkualitas. Siap. Itu tadi. Karena biaya sekarang sangat apalagi di masa pandemi sekarang ini Pak, biaya itu menjadi salah satu faktor utama untuk calon mahasiswa menentukan mereka mau kuliah di mana, seperti itu. Nah, teman-teman yang fakultas yang ingin bergabung di Fakultas Pertanian, salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah biaya. Universitas Wahid Hasim memberikan biaya yang sangat terjangkau untuk kalian yang mau bergabung. Nah, kemudian banyak juga yang mungkin mereka ini tidak dari SMA, bahkan ada yang dari SMK ataupun SMA tapi jurusannya mungkin tidak IPA, itu apakah bisa untuk bergabung di Fakultas Pertanian. Kemudian banyak yang mereka bertanya juga kalau di Fakultas Pertanian itu nanti belajarnya apa saja. Itu mungkin bisa membantu. Yang pertama kalau latar belakang SMK atau SMA saya pikir tidak menjadi masalah bagi kami karena memang bidang ilmunya relatif luas gitu. Terus yang kedua saya tadi lupa belum sampaikan Mas Fatan, selain terjangkau kita juga banyak skema beasiswa saya kira itu dan alhamdulillah setiap tahun program studi agribisnis Fakultas Pertanian selalu dapat kuota untuk dari yang dulu namanya bidik misi sekarang KIP, alhamdulillah selalu ada. Itu jadi kalau bahasanya kuliah malah disangoni ya. Kuliah disangoni. Dan itu kuotanya nggak sedikit loh. Iya. Setahu saya di agribisnis nggak sedikit Pak kuotanya. Puluhan yang dapat setiap angkatan gitu. Makanya itu saya kira juga nilai lebih kalau memang teman-teman ada yang tertarik dan memungkinkan untuk bisa mendaftar, dengan senang hati kami akan sangat senang sekali menerima calon mahasiswa baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi Mas Fatan tanyakan tentang jadi mata kuliah ya gimana, maksudnya yang dipelajari di Fakultas Pertanian itu nanti akan apa aja? Jadi gini, kalau secara prinsip kalau di agribisnis ini memang kalau kita pecah kalimatnya kan satu agri atau agriculture, ini pertanian, bisnis itu ya bisnis usaha gitu. Jadi ranahnya tentu sangat lebar karena dalam konteks pertanian sendiri kita bisa lihat kalau mau ada pembelahan prapanen pasca panen ada, agronomi ada, teknologi pengolahan hasil ada mata kuliahnya. Sedangkan untuk bicara bisnis insya Allah kita juga mempelajari di dalam kurikulum di prodi agribisnis itu ada ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi internasional dan lain-lain. Jadi ranahnya saya pikir sangat luas. Jadi lulusan kita juga bisa kerja di bank, bisa kerja di industri keuangan, bisa kerja non sewu juga bisa di produksi pertanian juga bisa, di sarana produksi pertanian juga bisa. Jadi pengetahuannya saya kira sangat luas. Iya, ini salah satu untuk menjawab juga mungkin masyarakat awam. Berarti kalau kuliah di pertanian itu juga tidak serta-merta kayak bahkan ada orang tua mungkin yang berpikiran kamu mau kuliah di pertanian mau jadi petani gitu loh Pak. Padahal kan lapangan pekerjaan di agribisnis terutama itu kan sangat luas. Luas ya, betul. Iya, saya pikir kalau agak-agak misal pun tadi ditanya mau jadi petani, seenggak-enggaknya mungkin kepada orang tua bisa dijawab, tapi paling enggak petaninya berdasi kan gitu. Seenggak-enggaknya. Kalau pertanian, tapi artinya bukan hanya karena selama ini definisi petani kan lebih diarahkan pada prapanen ya, padahal di pasca panen juga ada banyak proses pengolahan dari hasil pertanian kita. Apalagi secara umum ya, ini kalau berdasarkan ya apalagi kondisi saat ini sedang pandemi, alhamdulillah sektor pertanian saya kira masih tetap bertumbuh dengan relatif baik karena saya pikir Mas Fatan sama saya masih butuh makan gitu ya. Kita ya ini puasa mungkin agak berkurang sedikit tapi nanti setelah lebaran mungkin lepas lagi. Jadi saya pikir baik di prapanen maupun pasca panen ataupun di sektor yang lain yang bersifat mungkin jasa ya, tapi dalam konteks yang dipelajari di agribisnis tentu saja itu banyak sekali ranahnya gitu. Jadi
anak-anak kami, alumnus kami, alhamdulillah juga ada yang bekerja di semacam misalnya di BPR, di BMT gitu. Jadi mereka dapat pengetahuan yang insya Allah juga sangat bermanfaat dalam bidang ekonomi atau bisnis gitu. Mungkin ada tips sukses dari Pak Lutfi, terutama buat mereka yang sudah jadi mahasiswa ya, bagaimana mereka bisa menjangkau goals yang terbaik gitu selama mereka kuliah, sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang baik itu. Oke. Kalau saya selama ini baik di dalam ruang kuliah maupun di luar ruang kuliah, baik kuliah offline dulu sebelum ada pandemi maupun online, selalu sampaikan bahwa kepada anak-anak saya mahasiswa-mahasiswi di agribisnis, saya sampaikan bahwa selain materi yang memang bersifat pokok dalam kurikulum, ada setidaknya beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam konteks kemampuan untuk memastikan bahwa panjenengan semua nantinya bisa diterima di lapangan kerja. Yang pertama adalah kalian di bidang komputer gitu, dan itu juga ada di mata kuliah Jangan sampai di era seperti sekarang, wah sosmednya jago, Twitternya aja ada berapa akun gitu ya. Jangan-jangan juga termasuk buzzer ya, buzzer gitu. Fake akun. Nah, fake akun. Tapi kemudian ketika hanya ditanyain untuk operasi-operasi software-software di perkantoran misalnya, itu ternyata punya banyak hal yang tidak bisa. Lah ini jelas pasti dunia kerja tidak suka yang semacam ini. Jadi dasarnya ya Pak, komputer harus bisa. Ya kalau sosmed saya pikir anak sekarang nggak usah diajarin, sudah. Tapi kalau yang untuk operasi di perkantoran, saya pikir itu juga perlu nanti ada materi kuliahnya, tapi juga perlu dikembangkan lagi. Itu poin satu. Yang kedua tentu saja kemampuan bahasa asing, Mas Watan. Makanya kenapa anak-anak kami harapkan melalui proses seleksi tentu saja untuk bisa PKL, jadi praktek kerja lapangan di luar negeri. Hanya karena ini situasinya sedang pandemi, dosen pun juga nggak keluar negeri kan, jadi akhirnya ya mungkin tertunda lah, bahasa saya tertunda. Tapi ke depan insya Allah semoga bisa ini. Berarti akademik harus ditunjang dengan soft skill juga, seperti itu. Nah, kalau biar juga menjawab beberapa penasaran dari netizen, dari Unmul Hasian yang kali ini nonton podcastnya PMB Talks, dosen-dosen di Fakultas Pertanian seperti apa sih? Oh, baik, orangnya baik. Baik, intinya orangnya baik. Kalau rentang usianya sih ya yang agak sedikit sepuh ada, tapi yang muda juga ada. Jadi yang milenial juga ada, yang post milenial juga ada. Setelah saya ini adalah salah satu dekan yang paling milenial menurut saya ya. Beliau sangat menginspirasi generasi milenial sehingga sepengetahuan kita seolah-olah tidak ada batas antara dekan dan mahasiswa. Itu luar biasa. Apakah itu suatu trik untuk dekat dengan mahasiswa atau bagaimana Pak? Jadi kalau saya pribadi sih prinsipnya ada memang batas yang jelas antara seorang dosen dengan mahasiswa ketika di ruang kuliah. Karena yang satu berfungsi pada waktu itu sebagai dosen, tapi di sisi lain yang satu berfungsi sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Tapi kalau di luar ruang kuliah saya pikir kita sama-sama orang yang sedang belajar kok. Jadi bahkan saya kadang belajar dari mahasiswa juga. Siapa tahu ya nggak mungkin kan saya sebagai pribadi kok tahu segalanya, nggak bisa. Jadi malah saya akui bahwa karena kita juga ada kita ada kelas karyawan juga reguler sore, itu ada beberapa teman-teman dari kelas reguler sore yang justru saya banyak belajar dari mereka. Artinya untuk konteks kuliah saya mungkin bersifat mengajar karena sebagai dosen, tapi di sisi lain mereka punya pengalaman di lapangan yang kita juga pelajari sebagai dosen, dan itu sangat bermanfaat untuk menyampaikan materi-materi kuliah yang lainnya gitu. Kalau tadi seorang Pak Lutfi selaku dekan Fakultas Pertanian menyampaikan bahwa di Fakultas Pertanian itu sangat banyak sekali warna-warninya dari mahasiswa yang datang dari Sabang sampai Merauke. Sewarna-warni apa sih Pak mahasiswa saat ini di Fakultas Pertanian? Karena mungkin ada beberapa calon mahasiswa juga yang takut atau insecure. Mereka merasa kayak bisa nggak ya saya kuliah di pertanian kayak gitu loh. Jadi kalau warna-warninya mungkin kita mulai dari tapi ini jadi sara, jadi suku, seluruh suku ada saya kira, yang ujungnya dari suku, agama juga yang bukan Muslim, artinya Kristen juga ada, bahkan
Terus apalagi kalau bicara latar belakang SMA-nya gitu ya, kami juga ada mahasiswa dari sekolah favorit di Semarang. Sekolah favorit. Alumnus kita ada beberapa dari SMA 3 ya bukan apa-apa karena kebetulan saya juga alumnus SMA 3. Jadi artinya apa ya? Jadi kalau saya pikir justru karena sangat berwarna, sangat bineka itu justru nanti harapannya mahasiswa kita itu bisa dapat plus-plusnya. Maksudnya plus-plusnya itu adalah mereka tidak hanya belajar ilmunya tapi juga bisa bergaul dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Dan ini saya kira ya sangat bineka tunggal ika, saya kira. Luar biasa. Iya, itu karena kadang kalau kita sosialisasi di beberapa sekolah yang mohon maaf kayak kita dari pelosok atau kampung kayak gitu kan, mereka mungkin juga masih sedikit minim tentang agribisnis atau pertanian, dan mereka kadang bisa nggak ya untuk bergabung di Unwahas dengan Fakultas Pertanian seperti itu? Yeah. Sangat bisa Mas Watan. Jadi gini, kalau saya melihatnya justru kalau maaf mungkin latar belakangnya dari daerah lah, kalau mungkin bahasa Mas Watan ya, jadi daerah pedesaan. Saya pikir mereka justru sudah punya basis pengetahuan tentang pertanian, khususnya prapanen, yang saya pikir malah bisa jadi kadang-kadang mereka lebih praktis ya, sifatnya pengetahuannya lebih praktis. Nah, tapi sebaliknya justru kalau yang untuk perkotaan yang memang dari kota ya belum pernah mungkin lihat peralatan-peralatan di bidang pertanian, saya pikir kemarin beberapa anak-anak kami kami bekali dengan beberapa pengetahuan tentang bagaimana pertanian di perkotaan. Kalau pertanian di pedesaan mungkin bagi Mas Watan ya sudah dari dulu seperti itu, tapi ini di perkotaan anak-anak belajar tentang hidroponik, belajar tentang bagaimana mengolah lahan sempit ya bisa menghasilkan hasil yang besar. Jadi mulai dari bidang perikanan misalnya kayak kolam kecil gitu, sampai dengan produksi tanaman hortikultura, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, itu juga kita ini. Jadi malah menurut saya kalau dari pedesaan kenapa tidak, Anda pasti udah paham prapanen. Nah, dari perkotaan yang mungkin tidak paham, insya Allah nanti akan belajar ya gitu. Luar biasa ya. Pokoknya Dekan Milenial ini sangat-sangat selalu menginspirasi, terutama saya juga masih banyak belajar dari beliau. Luar biasa. Dan kalau kalian ingin juga belajar tidak hanya mengenal fakultasnya seperti apa habitual di Fakultas Pertanian, bisa juga mengenal lebih dekat dengan sosok yang sangat menginspirasi, Pak Lutfi. Pak, ini secara spesifikasi yang dipunyai oleh Fakultas Pertanian. Kalau tadi secara umumnya adalah di Unwahas itu murah, saya kira hampir semua fakultas biayanya sangat terjangkau. Beasiswa juga mungkin hampir beberapa fakultas juga memiliki beasiswa yang serupa. Akan tetapi secara spesifik di Fakultas Pertanian, apa hanya jangan-jangan cuma punya ruang kelas aja, jadi mahasiswa datang ke kelas, pulang kuliah di kelas, pulang lagi, atau ada sesuatu yang dipunyai Fakultas Pertanian sebagai penunjang mereka? Oke. Ini ya kalau bicara fasilitas ya berarti Mas Watan. Ya alhamdulillah kita punya lab, kalau saya sebut belah dua aja, ada outdoor ada indoor gitu ya. Kalau bahasanya ya biar tidak biar lebih simple. Jadi kalau yang di luar kita ada greenhouse, kita ada kolam, kita ada kandang dan sebagainya. Tentu untuk itu jelas ya untuk praktik ya jelas itu di outdoor ya, nggak itu dalam indoor. Tapi yang di dalam indoor sendiri kita juga ada lab komputer, kita juga ada lab pasca panen gitu. Jadi kita punya peralatan, salah satunya ini ya yang bisa saya ceritakan adalah untuk peralatannya namanya vacuum frying. Jadi itu sebuah alat yang digunakan untuk menggoreng komoditas hasil pertanian, tapi yang memang tidak bisa digoreng dengan cara biasa. Ini Mas Watan kalau pernah ke Batu ya, ke Malang, mungkin pernah lihat ada keripik apel, ada keripik nangka, ada apalagi salak mungkin dibikin keripik. Nah itu salah satunya. Nah, itu juga ada di dalam kurikulum kami sehingga mahasiswa juga bisa paham bagaimana mengolah. Dan Fakultas Pertanian Unwahas sudah punya itu semua. Punya alat-alatnya. Intinya mereka bakal disupport dengan segala fasilitas itu ya Pak Lutfi. Luar biasa. Nah, selain itu Pak Lutfi mungkin bisa di-share juga ke calon mahasiswa kenapa mereka harus memilih Fakultas Pertanian. Terutama buat mereka yang baru lulus SMA. Kenapa harus Fakultas Pertanian, tidak fakultas lain atau tidak kampus lain? Ini yang pertama agak bombastis, tapi kalau saya sering bikin slogan itu, pertanian itu masalah hidup dan mati Mas Watan. Hidup dan mati. Hidup dan mati. Bukan kalau nggak hidup mati ya, kalau nggak hidup memang mati ya jelas ya. Tapi
Maksud saya pikir situasi justru sekarang yang kita alami. Jadi kita insya Allah Mas Watan juga bareng-bareng mengalami bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bagus. Terus kemarin ada pandemi kemudian jadi alhamdulillah sektor pertanian masih bisa jalan. Jadi bagi ya ini untuk memotivasi teman-teman. Jadi kalau pakai bahasa guyonnya sih nggak akan ada matinya karena nyatanya dalam kondisi pandemi pun sektor pertanian masih terus bertumbuh. Nah harapannya kalau teman-teman mau bergabung di Fakultas Pertanian tentu ke depan apapun ya kita berdoa sih semoga pandemi ini segera berakhir karena kita akui bahwa situasi ini tidak enak banget bagi semuanya. Saya pikir tapi ke depannya saya percaya bahwa selama Mas Watan dan saya masih butuh makan ya, masih butuh makan ya. Itu jadi kalau yang lain-lainnya jenengan butuh mungkin belum tentu sehari sekali, belum tentu seminggu sekali, tapi kalau sama pertanian saya pikir jenengan ya paling jelek 2 hari sekali lah, waktu sahur sama waktu buka sekarang kan gitu. Nah itu yang saya pikir bisa memotivasi teman-teman, apalagi tidak hanya di prapanen tadi saya sampaikan juga sampai dengan pasca panen karena dunia pertanian membutuhkan banyak sumber daya yang kedepannya pasca panen itu menjadi semacam jadi menggenapi ya, jadi proses pranya kita sudah punya mbah-mbah kita yang jago di situ, kemudian paskanya kita bisa inikan dan di agribisnis Fakultas Pertanian Unhas insya Allah itu semua dipelajari. Jadi secara tidak langsung perkembangan pertanian di Indonesia menunggu kalian para generasi muda untuk bergabung di Fakultas Pertanian. Luar biasa. Nah sebelum kita ke closing statement Pak Lutfi, secara spesifik lagi, mungkin kalau kita prestasi secara umum sudah banyak yang tahu bagaimana prestasi di Universitas Vegetasi. Mungkin selama 2 tahun terakhir ini bisa share ke Unhasian prestasi apa saja sih yang didapetin oleh Fakultas Pertanian baik dari dosen ataupun mahasiswa. Ya kalau jadi ini yang mungkin saya sampaikan yang menarik saja nih bagi ya kan. Terlalu banyak soalnya harus diceritakan semuanya. Enggak, yang pasti poinnya adalah saya mengulang lagi yang tadi sudah saya sampaikan tentang masalah praktek kerja lapangan itu. Jadi saya memang termasuk mendorong mahasiswa agar coba deh kalau kamu mau pengen berkembang sesekali pergi ke tempat yang kamu nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi misalnya ya paling gampang paling simpel ke luar negeri gitu dalam posisi itu akan melatih mereka untuk pertama yang pasti berarti melihat budaya yang berbeda, mungkin bahkan teknik budidayanya kalau memang di lokasi PKL itu juga berbeda. Di sisi lain juga mereka akan belajar untuk survive. Nah ini beberapa hal yang saya pikir ingin saya tunjukkan, saya unggulkan pada kalian semua calon mahasiswa Fakultas Pertanian agar nanti selepas lulus itu kita memang butuh daya survive yang ya kalau pernah ngerasain ke luar negeri kemudian tinggal di sana dan ya nggak ada saudara nggak ada siapa itu kan pasti survivalnya lebih kuat itu yang poin yang ingin saya ini kan. Terus yang kedua mas mbak sekalian, jadi mahasiswa kita juga dalam beberapa lomba gitu misalnya mengikuti lomba-lomba baik yang bersifat melalui himpunan mahasiswa jurusan ya. Jadi kita ada himpunan mahasiswa jurusan agribisnis Himasekta. Itu juga di tingkat nasional mengikuti berbagai lomba, bahkan nama kita sudah sangat dikenal oleh mereka gitu. Kalau boleh jujur, saya juga agak kaget karena tingkat keterkenalannya itu malah melebihi bayangan saya sebelumnya karena beberapa anak-anak dari kampus lain dan saya pikir ya saya akui yang pasti kampusnya lebih tua gitu aja lah. Prinsipnya lebih tua karena kita insya Allah mengaku muda aja Mas Watan karena umur Fakultas Pertanian kan baru 2001. Jadi kita baru 20 tahun. Saya pikir untuk sebuah kampus masih relatif muda. Mudah banget. Itu dibandingkan dengan kampus-kampus yang jauh lebih tua, kita alhamdulillah bisa dapat ini. Bahkan kalau bicara akreditasi kita sudah langsung dapat B waktu akreditasi di tahun 2006. Artinya baru umur 5 tahun kita sudah dapat B sampai hari ini alhamdulillah dan doakan aja ini setelah ini ke depan bisa meningkat akreditasi. Amin. Ya. Gitu. Doa yang terbaik buat Fakultas Pertanian. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan sedikit bahwa untuk semua calon mahasiswa di Universitas Vegetasi, terutama untuk Fakultas Pertanian punya kelas reguler pagi. Buat kalian yang sudah kerja, tidak ada batasan usia juga, bisa bergabung di kelas karyawan atau kelas sore. Bahkan untuk Fakultas Pertanian masih kelasnya weekend ya Pak ya? Ya. Sabtu Minggu dan juga
kenapa kalian harus memilih Fakultas Pertanian? Ya karena pertanian sampai kapanpun, istilahnya Pak Lutfi adalah never ending, tidak akan pernah selesai. Selalu membutuhkan kalian generasi-generasi muda untuk berkembang lebih, dan tentunya Fakultas Pertanian di Universitas Wahid Hasim bisa bersaing dengan fakultas atau fakultas pertanian dari universitas lain, dan bisa mengembangkan kalian, mendampingi kalian untuk menjadi generasi yang dapat mengembangkan pertanian di Indonesia. Pak Lutfi, terakhir dari Pak Lutfi, silakan beri closing statement untuk seluruh Unwahasian yang menonton PMB Talks pada hari ini terkait kenapa dan bagaimana mereka harus bergabung di Fakultas Pertanian. Silakan. Ya, baik. Mengulang sedikit tadi, jadi karena pertanian itu masalah hidup dan mati, Mas Mbak sekalian. Jadi saya pikir bidang ini tidak akan ada hentinya sampai nanti beberapa saat sebelum kiamat ya. Jadi karena tidak ada hentinya, ya silahkan Mas Mbak sekalian yang memang punya concern di bidang ini datang dan gabung dengan Fakultas Pertanian Unwahas. Insya Allah berkah dunia, berkah akhirat. Dua-duanya dapat. Itu. Ya. Dan mungkin nanti juga bisa dapat jodoh juga di sini. Kalau yang mahasiswa bisa dapat yang solihah, kalau yang mahasiswi bisa dapat yang soleh. Gitu. Amin. Saya juga didoakan ya Pak. Amin. Oh iya, Mas Watan belum ya. Insya Allah segera. Itu. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Seorang yang luar biasa, nomor 1 di Fakultas Pertanian, berkenan hadir di PMB Talks hari ini. Berkah selalu untuk Fakultas Pertanian. Amin. Terima kasih. Pak Lutfi juga sehat selalu. Amin. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin. Sampai ketemu di PMB Talks dengan Fakultas Pertanian di episode selanjutnya nanti. Terima kasih semuanya untuk Unwahasian. Saya Fatan dan Pak Dekan dari Fakultas Pertanian. Kita pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kita akan ketemu di PMB Talks dengan Fakultas Pertanian di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unwahas aja, kuliah Unwahas aja, daftar di Unwahas aja.